Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data, evaluasi masa cetak dan tablet untuk praktikum teknologi sediaan Solida. Yang pertama kita masuk ke evaluasi masa cetak dulu. Untuk masa cetak sebenarnya kemarin sudah dilakukan sebagian di praktikum sehingga saya tidak akan menjelaskannya dengan detail, cuma akan mereview. Yang pertama itu ada sifat alir. Sifat alir ini dibagi menjadi dua pengujian. Yang pertama laju alir dan yang kedua adalah sudut reposa. Untuk datanya sendiri, biasanya laju alir itu akan melibatkan dua data. Yang pertama yaitu bobot granul yang akan diuji dan yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan oleh sampel untuk mengalir. Jadi dua data itu sudah bisa digunakan untuk analisis datanya. Sementara untuk sudut reposa dibutuhkan dua data juga, yaitu tinggi dari kerucut hasil aliran granul tadi dan diameter kerucutnya. Kedua uji ini bisa langsung dilakukan sekaligus, tapi harus dengan posisi alat yang benar. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang tadi. Tadi diketahui bahwa bobot dari granul yang digunakan adalah 100 gram dan waktu yang dibutuhkan untuk mengalir oleh semua granul sampai habis adalah 16 detik. Sehingga laju alirnya bisa dihitung dengan persamaan seperti ini dan diperoleh data bahwa laju alir granul yang dievaluasi ini adalah 6,25 gram per detik. Sedangkan untuk sudut reposa, diameternya diketahui 7,5 dan tinggi dari kerucutnya adalah 2 cm. Persamaannya hanya membutuhkan tinggi dan jari-jari, sehingga diameternya harus dibagi dua terlebih dahulu dan dimasukkan ke persamaan. Dan diperoleh sudutnya adalah 28,07. Nah, ini data yang ditebalkan inilah nanti yang dibandingkan dengan syaratnya apakah karakteristik sifat alir si granul yang diuji ini memenuhi syarat atau tidak. Sekarang kita masuk ke densitas. Nah, densitas ini biasanya datanya kurang lebih seperti ini. Bisa dengan bentuk lain, tapi salah satunya seperti ini. Untuk menghitung densitas, kita membutuhkan dua data, yaitu bobot dari sampelnya dan volume, karena densitas itu adalah bobot per volume. Di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa ada tab number di kolom sebelah kiri dan volume di kolom sebelah kanan. Tab number 0 berarti sampelnya belum di tab sama sekali, jadi dia belum pernah dihentak. Sementara yang ke bawah makin lama ada makin banyak hentakannya. Di sini di volume di kanan tab number 0 diketahui volumenya 67, saat di tab lebih banyak volumenya akan susut menjadi 63. Nah, di sini kita bisa menghitung kompresibilitasnya dengan menghitung Cars Index. Cars Index ini bisa dihitung dengan rumus ini, BJ-4 min BJ2 dibagi dengan BJ-4 dikali dengan 100%, atau yang lebih gampang untuk digunakan, kita bisa menggunakan volumenya. Volume ruah dikurangi volume mampat dibagi dengan volume ruah. Yang mana yang volume ruah, yang mana yang volume mampat? Di sini kita bisa ketahui volume ruah adalah volume saat sampel belum dihentak sama sekali, yaitu volume pada saat tab numbernya adalah 0. Dan untuk yang volume mampat adalah saat udah di tab tambah lagi, bobotnya tidak turun, volumenya tidak turun lagi. Di sini kita bisa ambil angka untuk volume mampatnya adalah 63. Sehingga dimasukkan ke persamaan diperolehlah Cars Index-nya dengan nilai 5,970%. Nah, ini yang nanti dibandingkan dengan syarat untuk Cars Index. Saya tidak bahas di sini syaratnya, silahkan kalian lihat di literatur. Terus untuk Hausner ratio ini sebenarnya hampir sama dengan Cars Index, cuman dia menggunakan parameter yang berbeda, sehingga kriterianya juga nanti akan berbeda. Untuk Hausner ratio dihitung dengan cara membagi BJ-4 dengan BJ ruah. Di sini kalau dimasukkan persamaan, karena tadi kita sudah tahu BJ-4 berapa, BJ ruahnya berapa, tinggal dimasukkan ke persamaan dan diperoleh angka 1,63. Menghitungnya lumayan gampang kalau untuk ini, dan ini yang nanti dibandingkan dengan syarat. Hausner ratio ini juga bisa sebenarnya untuk menggambarkan sifat alirnya.
dan juga kompresibilitasnya. Karakter yang ketiga itu adalah loss on drying atau kadar lembabnya atau kehilangan kadar air saat dikeringkan, sehingga memang prinsipnya adalah pengeringan. Nah, karena dia dinyatakan dalam loss on drying, yang kita lakukan adalah pengeringan sampel sampai bobotnya stabil. Nah, di sini kalau dilihat pada jam ke-12 dan 16, ini bobot sampelnya sudah stabil. Bagaimana kita menghitungnya? Di sini ada namanya persen HR atau humidity relative. Jadi kita menghitungnya dibandingkan antara selisih bobot yang turun dibagi dengan bobot awalnya. Sini bisa dilihat bobot awalnya adalah 10,012 dan bobot akhirnya pada saat sudah stabil adalah 9,969. Sehingga dimasukkan ke persamaan diperoleh kelembabannya 0,4%. Ini yang nanti dibandingkan dengan syarat. Kalian sudah tahu berapa syarat kelembaban yang baik untuk tablet. Dia tidak boleh terlalu kering, tapi juga tidak boleh terlalu lembab. Jadi kalian asumsikan sendiri sekarang. Kalau misalnya kelembabannya kayak gini hasilnya, bagaimana artinya berarti? Terus untuk keseragaman ukuran partikel, kita melakukannya dengan shift shaker, ayakan bertingkat yang disusun berdasarkan nomor ayakannya. Nomor mesh-nya paling kecil ada di paling atas karena lubangnya lebih besar sampai yang paling bawah. Nomor mesh-nya paling besar karena lubangnya lebih kecil. Nah, di sini kita pakai sampelnya. Contohnya di sini adalah 25 gram. Granulnya diuji, dimasukkan ke dalam shift shaker di paling atas. Setelah diayak, si tiap-tiap ayakannya ditimbang. Di sini ada bobot ayakan kosong dulu. Jadi sebelum digunakan, timbang dulu bobot ayakan kosongnya, terus nanti baru ditimbang bobot ayakannya setelah pengujian. Biar kita nanti bisa dapat data berapa gram granul atau serbuk yang tertinggal di ayakan nomor segitu. Nah, ini adalah pengolahan datanya, sehingga bobot granul kita peroleh tinggal diselisihkan saja, dapat segitu, terus dikonversi menjadi persen distribusi. Setelah dapat persennya, kalian buat kurva distribusi ukuran partikel. Kalian sudah belajar mikromeritik pada saat belajar Farfis, jadi silahkan dibaca lagi modul Farfisnya, bagaimana kalian membuat kurva distribusi ukuran partikel, dan bagaimana menganalisis bentuk dari kurva distribusi ukuran partikel tersebut yang bagus itu seperti apa. Terus ada juga hal lain yang bisa kalian pakai sebenarnya untuk keseragaman ukuran partikel menggunakan shift shaker ini, yaitu menghitung jumlah finds-nya. Beberapa literatur bilang kalau misalnya 10-20% finds itu diizinkan kalau untuk di tablet. Kenapa? Karena kalau semua yang kita pakai itu adalah granul, partikelnya yang cenderung lebih besar, saat dikempa dia akan memberikan rongga-rongga di tengah tabletnya, sehingga finds inilah yang berfungsi nanti untuk mengisi rongga tersebut. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 8%, berarti ya lumayan lah, karena ini juga kan belum ditambahin bahan-bahan eksternal seperti pelincir dan penghancur luar. Nah, sekarang saya masuk ke evaluasi tablet. Sebenarnya ini adalah fokusnya untuk materi ini. Yang pertama adalah penetapan kadar. Nah, untuk penetapan kadar ini dilakukan sesuai dengan monografi sediaan. Jadi kalian kalau misalnya mengikuti yang ada di monografi, kalian akan dimudahkan sebenarnya untuk pengerjaannya. Kenapa? Kalau misalnya kalian baca untuk penetapan kadar, ini sudah dituliskan sangat detail untuk di monografi. Di sini saya ambil contoh adalah tablet klorpromazin hidrofluorida di monografi sediaan di Farmakope Indonesia 5 halaman 75. Bisa kalian lihat nanti untuk komplitnya seperti apa monografinya. Nah, di sini ada keterangan untuk penyiapan larutan ujinya. Kalau untuk penetapan kadar biasanya akan diawali dengan timbang dan serbukan atau ambil berapa yang setara dengan berapa miligram sampel. Jadi ini yang harus kalian ingat nanti. Yang kalian ambil itu setara dengan berapa miligram zat aktif. Karena ini nanti yang akan dijadikan pembanding berapa kadar yang ketemu dengan berapa kadar yang kalian harapkan sebenarnya ketemu. Nah, jadi kalau kita baca di sini, ini disuruh gerus tabletnya 20 tablet, terus disuruh timbang setara dengan 100 mg, dimasukkan ke dalam labu 500 ml, ditambahkan air
200 ml, HCl 5 ml, dan selanjutnya. Nah, di sini untuk proses penetapan kadarnya disamakan dengan penetapan kadar dalam injeksi klorpromazin hidroklorid mulai dari proses di pipet 10 ml larutan. Setelah kalian tadi bikin larutan yang sebelumnya ini, kalian harus pipet 10 ml larutan dan langkah selanjutnya mengikuti step yang ada di sediaan injeksinya si klorpromazin ini. Untuk memudahkan, saya tampilkan di sisi-sisian. Jadi untuk di sini pipet 10 ml-nya ada di mana? Ada di sini. Pipet 10 ml larutan ke dalam corong pisah 250 ml, tambahkan lebih kurang 220 ml air dan seterusnya. Nah, nanti ini kalau kalian ikutin, kalian tinggal pakai rumus ini untuk menghitung berapa jumlah zat aktif yang ada di sampel kalian. Di kalimat sebelumnya ditulis kayak gini. Hitung jumlah dalam miligram klorpromazin hidroklorida dalam serbuk tablet yang digunakan. Miligram dalam serbuk tablet yang digunakan. Tadi serbuk tablet yang kalian ambil adalah 100 miligram klorpromazin hidroklorida. Jadi kalian ketemu kalau mendekati 100 berarti sediaan kalian kadarnya benar-benar mendekati sebenarnya gitu. Ya, kalian nggak perlu bikin kurva baku kalau misalnya mengikuti prosedur ini. Tinggal dimasukin observansi di 2 titiknya. Sekarang saya masuk ke contoh soal. Misalnya sekarang udah diketahui pas kita mau uji penetapan kadar. Didapat absorbansi untuk larutan uji di 254 segini, di 277 segini. Dan untuk yang BPFI-nya, baku pembanding farmakope Indonesia-nya, absorbansinya segini. Tinggal dimasukin ke persamaan ini. Sehingga miligram klorpromazin yang kalian dapat adalah 91,137. Di sini kalau kalian penasaran, C itu ada apa? C adalah kadar klorpromazin hidroklorida PPFI yang dibikin di larutan baku. Kalau kalian lihat sebelumnya, larutannya dibikinnya adalah 8 mikrogram per mililiter, sehingga itu bisa kalian gunakan nanti untuk sebagai bahan perhitungan. Nah, untuk persentase kadar, ini kan baru 91 mg dalam 100 mg yang tadi kalian ambil. Nah, karena untung kebetulan ini 100, jadi dia persennya sama dengan ini. Kalau misalnya untuk sediaan lain belum tentu ini 100 mg, jadi tolong ini diperhatikan untuk menghitungnya sesuaikan dengan berapa miligram yang disuruh sampling di awal penetapan kadarnya. Jadi persentasenya dibagi dengan berapa miligram yang harusnya kalian temukan dalam sampel kalian gitu. Ada beberapa tablet yang bilangnya 800 tergantung dari dosisnya. Nah, ini yang dibandingkan dengan syarat persennya. Ingat dikonversi dulu ke persen karena ini kebetulan 100 jadi dia bisa ke persen langsung. Dibandingkannya dengan apa? Dengan kalimat yang ada di awal monografi sediaan yang mau kalian cek. Kalau di sini tablet klorpromazin hidroklorid itu syaratnya adalah 95% sampai dengan 105%. Sehingga sediaan ini sebenarnya tidak memenuhi syarat dari farmakope gitu. Untuk penetapan kadar kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke keseragaman sediaan yang sebenarnya agak nyangkut sama penetapan kadar. Nah, untuk keseragaman sediaan sendiri itu ada 2 jenis penetapannya sebenarnya. Bisa kita hitung dengan keragaman bobot atau keseragaman kandungan. Kapan kita melakukan keragaman bobot? Itu adalah saat sediaan kita berupa tablet yang tidak bersalut dan dosisnya itu lebih besar dari 25 mg dan dosisnya itu bobotnya melebihi dari 25% dari bobot total tabletnya. Istilahnya excipientnya lebih nggak terlalu banyak gitu kalau misalnya dibandingkan dengan ya 1:3 lah si zat aktif sama excipientnya gitu, atau tablet salut selaput yang konsentrasinya juga segitu. Nah, kalau bagaimana dengan obat yang dosisnya kecil dari 25 mg, kita harus uji keseragaman kandungannya atau bobot zat aktifnya kurang dari 1/4 dari bobot tabletnya. Itu juga kita harus menguji keseragaman kandungannya.
Nah, tablet salut ya kayak gitu, kecuali untuk tablet salut gula di sini atau tablet salut lain lah selain salut selaput, dia harus diuji keseragaman kandungan. Nah, ini satu lagi yang boleh untuk keseragaman bobot untuk sediaan solida itu adalah kapsul keras, kapsul yang bercangkang yang biasa kalian pakai, bukan soft kapsul. Itu bisa keragaman bobot asal dosisnya lebih dari 25 mg atau lebih besar dari 25% dari bobot total tabletnya. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah cek dulu sediaan kalian itu perlu diuji keragaman bobotnya atau keseragaman kandungan. Jadi salah memilih uji keseragaman sediaan ini akan mengakibatkan kesalahan pada data nantinya. Nah, setelah kalian tentukan, kalau misalnya keragaman bobot, kita tinggal nanti timbang sejumlah sedia yang diminta. Biasanya kan 10 untuk uji pertama. Kalau uji pertama tidak memenuhi syarat, dilanjutkan dengan 20 tablet lagi. Jadi, ditimbang satu persatu, habis itu dikonversi ke kadar per tabletnya. Pakai apa? Pakai hasil dari penetapan kadar yang sebelumnya. Jadi kita pakai tinggal dikaliin sama data penetapan kadarnya. Nah, jika keseragaman kandungan kecuali dinyatakan lain, lakukan seperti penetapan kadar untuk setiap sediaan. Jadi kalian melakukan 10 kali seperti yang tadi kalian lakukan di penetapan kadar. Nah, sekarang saya jelaskan untuk keragaman bobot aja karena dia stepnya lebih banyak yang ini sebenarnya. Yang pertama itu adalah timbang dulu bobot tabletnya satu persatu, hitung kandungan tiap tabletnya dengan cara dikalikan tadi sama persentase yang dapat dari penetapan kadarnya. Terus habis itu dihitung rata-rata kandungan dari 10 tablet. Di sini rata-rata akan kalian simpan sebagai data X-bar-nya atau min-nya rata-ratanya. Nah, setelah kita dapat X-bar, kita tentukan nilai M. Di sini nilai M itu ada kasus satunya dan kasus 2 dan ini akan tergantung pada nilai T. T di sini adalah nilai kandungan tiap satuan sediaan saat diproduksi dan dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang tertera pada etiket. Dan di sini biasanya T adalah 100 kecuali di industri memang dia lebihkan zat aktifnya daripada dosis yang seharusnya ada di tablet nanti. Biasanya itu pertimbangan kalau misalnya ada pengurangan kadar obat selama proses produksi. Jadi biasanya di awal dia agak dilebihkan sedikit. Nah, kalau misalnya kalian tidak ada keterangan bahwa dia melebihkan zat aktifnya, selalu pakai T sama dengan 100% sehingga biasanya masuk ke dalam kriteria M yang kasus 1. Nah, di sini yang kasus 1 ini pun, yang kasus 1 kan kurang dari 101,5. Nah, kasus 1 ini pun ada 3 kelasnya. Kalau misalnya rentang X-bar kalian ada di rentang 98,5 sampai 101,5, kalian bisa menyimpan si nilai M-nya itu sama dengan X-bar kalian tadi. Sama dengan nilai rata-rata konsentrasi yang kalian dapat tadi. Nah, bagaimana dengan nilai yang X-bar-nya kecil dari 98,5? Kalian pakai M-nya sama dengan 98,5 dan untuk yang X-bar lebih besar dari 101,5, M-nya pakainya 101,5. Nah, di sini setelah kita tetapkan nilai M, mau pilih yang mana nantinya, kita tentukan nilai NP-nya atau nilai penerimaannya. Rumus umum untuk nilai penerimaan adalah M min X bar plus KS. Tapi kalau misalnya kita masuk ke sini nih, kita bisa langsung ada nilai rumus NP yang berlaku untuk setiap kriteria yang tadi. Kalau kita bandingkan dengan tadi kita pengujian penetapan kadar, yang kadarnya cuma 91%, itu sebenarnya kita masuk ke dalam kriteria 1, tapi kolom yang ini. Karena dia kadarnya kecil dari 98,5. Sehingga NP-nya adalah sekitar 98,5 minus X bar ditambah dengan KS-nya nanti. Nah, setelah kita dapat NP, NP-nya inilah yang kalian bandingkan dengan L1. L1-nya berapa? Kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi, L1 adalah 15%. 15%, dia nggak ada satuan, dia 15 aja. Jadi nanti tinggal dibandingkan. Nah, kalau misalnya si nilai penerimaan kalian lebih besar daripada 15, artinya uji harus dilanjutkan dengan 20 tablet lagi. Nah, di sini kan tadi kalian pakai KS nih. Hati-hati, kalian harus menghitung NP baru. Kenapa? Karena nilai K untuk masing-masing jumlah sampel
itu adalah berbeda, sehingga nanti kalian harus menghitung kembali nilai K-nya berapa, nilai S-nya berapa. Nah, sekarang setelah kalian lakukan pengujian, sama, hitung kadar kandungan tiap tablet, kadar rata-ratanya lagi untuk 30 tablet, terus ditentukan lagi nilai M-nya. M-nya di sini masuk lagi ke cek ke rentangnya ini lagi. Kalau misalnya rentangnya ada di 98,5 sampai 1,5 di sini, kalau kecil dari 98,5 di sini, kalau misalnya lebih besar dari 100,5 berarti di sini. Hitung lagi NP-nya dan memenuhi syarat jika NP-nya kurang dari L1 dan dia masih dalam rentang ini 1 plus minus 0,01 kali L2 dikali M. Jadi silakan nanti dicari dulu rentang penerimaannya berapa. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada tablet klorpromazin hidroklorida 100 mg dengan pengujian pertama sejumlah 10 tablet, bobotnya masing-masing seperti ini. Nah, di sini kita gimana cara ngitung untuk kadar masing-masing? Kita hitung dulu kadar masing-masing dengan cara menghitung bobot rata-rata dari si tablet ini dulu. Kenapa? Karena rumus untuk perhitungan perkiraan masing-masing kadar dari satuan uji adalah X1 sama dengan W1 bobotnya dikali dengan A. A itu adalah kandungan zat aktif persen yang tadi kita dapat di penetapan kadar dibagi dengan bobot rata-rata dari semua sampelnya. Atau W bar di sini rata-rata bobot satuan. Sehingga kita tinggal cari X1 sama dengan W1-nya 230,2 dikali dengan A 91,137 tadi. Terus dibagi dengan W bar yaitu 230,75. Dapatlah kadarnya 90,91. Dilakukan hal yang sama untuk 10 tablet dan dibikin lagi rata-ratanya di bawah. Nah, sehingga pada saat dirata-ratakan, kita ketemu persen kadar rata-ratanya adalah 91,137. Angkanya agak mirip dengan agak ini 1,37 adalah persen kadar yang tadi. Rata-ratanya agak mirip sama hasil penetapan kadarnya. Nah, di sini asumsi awal kita adalah T sama dengan 100% dan X barnya tadi ada di bawah 98,5 sehingga M-nya yang kita gunakan adalah 98,5%. Nah, untuk NP-nya gimana? NP-nya kita hitung dengan rumus yang ini. 98,5 dikurang dengan X bar ditambah dengan KS. Sehingga diperoleh kita hitungan sebesar 13,344. Nah, MP ini yang dibandingkan dengan L1. Sehingga kalau dibandingkan sebenarnya sama L1, tablet tadi, yang sampel yang 10 tadi memenuhi syarat keragaman bobot atau keseragaman sediaannya. Tapi masalahnya adalah tadi kan di penetapan kadar tidak memenuhi syarat. Itu adalah dua hal yang berbeda. Di penetapan kadar dia tidak memenuhi syarat, walaupun dia seragam tapi sama-sama tidak memenuhi syarat. Berarti ini sebenarnya tidak bisa lolos untuk dipasarkan. Nah, jika tidak memenuhi syarat, ini worst case-nya. Jika tidak memenuhi syarat, lanjutkan uji dengan 20 tablet, hitung lagi kadar rata-rata untuk 30 tablet. Jadi yang tadi 10 tablet ikut dihitung. Tentukan M-nya, tentukan K-nya, S-nya, hitung lagi NP-nya, dan rentang kadar per tablet yang diperbolehkan. Di sini contoh perhitungannya adalah, misalnya, batas bawahnya adalah 1 kurang 0,01 kali 25, L2 di sini adalah 25 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Sehingga kita bisa ngitung kayak gini. Diperoleh batas bawahnya adalah 73% dan batas atasnya adalah 123%. 30 tablet ini dinyatakan memenuhi syarat jika di CNP-nya yang kedua ini tetap kecil dari L1 dan tidak ada satupun tablet yang keluar dari rentang 73 sampai 123 ini. Sehingga syaratnya lebih banyak. Nah, itu untuk yang keseragaman sediaan. Sekarang kita masuk ke kekerasan tablet. Untuk kekerasan tablet sebenarnya ini bukan syarat dari farmakope. Tapi kalian cuma perlu tetapkan batas bawah batas atas karena kekerasannya sebenarnya tergantung pada ketahanan tablet dalam proses produksi dan dalam proses distribusinya nanti gitu. Nah, USP sebenarnya punya bab yang membahas tentang kekerasan,
tapi bukan masalah tentang kekerasan tabletnya, tapi cuma alatnya saja. Nah, kalau dari literatur yang ada, biasanya kekerasan tablet yang ditarget itu ada di sekitar 4-11 kg dan akan tergantung pada proses yang akan dilalui tablet. Kalau misalnya dia mau disalut, biasanya akan dibikin lebih keras lagi. Dan distribusinya gimana atau bentuk tablet khusus seperti tablet punya tablet hisap itu punya syarat kekerasan tablet yang berbeda. Analisisnya sebenarnya cukup dengan menghitung rata-rata dan SD. Bisa sebenarnya kalau misalnya kalian rata-ratakan rata-ratanya di bawah syarat yang kalian mencari, ya berarti tidak memenuhi syarat. Gitu. Ini contoh soalnya paling seperti ini. Kalian cuma perlu menghitung rata-rata dan SD-nya. Nah, sekarang kita masuk ke kerapuhan. Untuk kerapuhan, di Farmakope Indonesia itu belum dicantumkan. Sementara di USP udah ada, jadi kita pakai acuannya USP sebagai literatur. Nah, di sini, for tablets with unit weight equal to or less than 650 mg. Jadi kalau misalnya bobot tablet kalian 650 mg atau kurang dari itu, yang perlu kalian ambil untuk uji kerapuhan adalah sejumlah tablet yang bobotnya paling dekat sama 6,5 gram. Jadi mau dia 20 tablet, mau dia 15 tablet, pokoknya paling dekat dengan 6,5 gram. Nah, tapi kalau misalnya untuk tablet yang lebih besar daripada 650 mg, lebih berat, dia cuma butuh 10 tablet saja untuk diuji. Jadi ini agak berbeda dengan apa yang biasa kalian pahami. 20 tablet itu, jadi kita pakai sini mendekati ke 6,5 gram. Nah, di sini caranya adalah dengan memutar si tablet tersebut 100 kali putaran. Disinilah datangnya kenapa 25 rpm itu 4 menit, kenapa yang 20 rpm itu 5 menit, karena kita butuh 100 kali putaran. Dan untuk syaratnya juga hampir sama sebenarnya. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Nah, di sini kita lakukan 3 kali pengujian, di mana di sini ada sampel, ada keterangan tentang bobot awal dan bobot akhir untuk ketiga sampelnya. Nah, tinggal kalian hitung sih sebenarnya selisih bobot tablet ini dibagi dengan bobot awalnya dijadikan ke dalam persen. Nah, di sini setelah kita hitung, diperoleh kerapuhan untuk 3 data ini adalah segini. Kalian sebenarnya sebelumnya sudah tahu kalau syarat untuk kerapuhan tablet itu adalah 1%. Di sini ada satu data yang lebih dari 1%. Sekarang kita baca lagi di USP-nya. If the results are difficult to interpret or if the weight loss is greater than the targeted value, kalau kita targetkan 1% dan lebih besar dari 1, the test should be repeated twice. Makanya di sini ada 2 data lagi, karena yang pertama itu lebih dari 1%. Dan syaratnya maximum mean weight loss from the 3 samples are of not more than 1%. Jadi yang dilihatnya adalah rata-ratanya, bukan data per data. Sehingga kalau ini kalian rata-ratakan, itu dia di angka 0,997%. Sehingga kalau berdasarkan syarat ini, dia memenuhi syarat. Sekarang kita masuk ke waktu hancur tablet. Waktu hancur sebenarnya lumayan gampang pengujiannya. Kalian cuma perlu baca di monografinya apakah dia perlu cakram atau tidak, atau nanti medianya tetap air atau misalnya harus diganti. Jadi cuma itu biasanya yang harus dicek. Nah, kalau misalnya untuk jumlah sampel, yang pertama itu adalah 6 tablet. Setelah jangka waktu yang ditetapkan, dicek apakah sudah hancur semua atau belum. Kalau misalnya ada 1 atau 2 tablet yang belum hancur pada saat waktu targetnya, tambah lagi pengujiannya sebanyak 12 tablet, sehingga total ada 18 tablet. Syaratnya, kalau misalnya ada lebih dari 2 tablet dari 18 tablet yang tidak hancur sempurna dalam jangka waktu tersebut, maka obat tersebut tidak memenuhi syarat waktu hancur tablet. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini kita lihat berikut ini adalah data waktu hancur untuk tablet natrium subkarbonat. Nah, di sini kalian lihat ada 6 tablet yang waktu hancurnya diberikan dalam bentuk menitnya. Nah, di sini kalian lihat ada satu tablet yang hancurnya setelah 15,9 menit. Kalau selama ini kalian ketahui bahwa syarat waktu hancur tablet konvensional itu 15 menit, maka satu tablet ini bisa kalian anggap sebagai tidak memenuhi syarat, sehingga harus dilakukan uji tambahan untuk 12 tablet lagi gitu. Tapi itulah pentingnya kalian cek di referensinya.
Sementara di sini dituliskan untuk tablet natrium subkarbonat, waktu hancur, syarat waktunya bukan 15 menit tapi 30 menit dan digunakan cairan asam lambung buatan sebagai pengganti air. Sehingga semua tablet ini sebenarnya 6-6-nya masih memenuhi syarat. Untuk disolusi, kita bisa lihat protokol pengujiannya itu ada di literatur, ada di monografi tiap-tiap sediaan. Ini sebagai contoh tablet chlorpromazine hidroklorida lagi. Disolusinya di sini dia pakai 900 ml asam klorida 0,1 m dengan alat tipe 1 kecepatannya 50 rpm. Alat tipe 1 berarti ini adalah alat dalam bentuk keranjang, bukan pakai yang pedal. Pastikan kalian baca dengan tepat apa alat yang digunakan. Waktu pengujiannya 30 menit, berarti pada menit ke-30 kita baru lakukan sampel. Uji disolusi tablet yang berada di monografi ini berbeda dengan uji profil disolusi yang kalian lakukan pada praktikum biofarmasetika dulu. Jadi tidak 5 menit diambil, 10 menit dilakukan lagi sampling, 15 menit dilakukan sampling, bukan. Jadi kalian cuma ambil satu sampel saja, yaitu pada waktu yang ditentukan di monografi, yaitu di 30 menit. Nah, di sini untuk prosedur pengujian disolusinya, lakukan penetapan jumlah obatnya yang terlarut dengan mengukur serapan aliquot. Jadi sampel kalian tadi diukur serapannya langsung. Jika perlu diencerkan dengan media disolusi, berarti kalau misalnya mau mengencerkan, kalian harus pakai asam klorida ini, dan serapan larutan baku juga diukur dibanding untuk sebagai kurva kalibrasi. Dalam media yang sama, pada panjang gelombang yang dipakai adalah 254 nanometer. Jadi di sini kita udah dapat gambaran, kalian tinggal spektro aja kan sebenarnya pada panjang gelombang 254 nanometer. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Sini saya udah kasih dua data. Ada data untuk kurva kalibrasinya, dan di sini adalah data disolusi tabletnya. Ingat, ini adalah 6 sampel disolusi. Kalian udah tahu kalau misalnya disolusi, S1-nya itu adalah 6 tablet. Jadi ini jangan kalian anggap sebagai data profil disolusi seperti yang kalian lakukan saat praktikum biofarmasetika. Jadi ini tablet pertama pada saat 30 menit, observasinya segini, tablet kedua, tablet ketiga, sampai tablet ke-6. Jadi ini ada 6 data untuk yang S1. Di sini ada data kurva kalibrasi, sehingga yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cari dulu persamaan kurva kalibrasinya. Kurva kalibrasinya ini digunakan untuk apa nanti? Untuk mengkonversi absorbansi dari si data ini menjadi konsentrasi obat yang udah terdisolusi di media disolusi kalian. Nah, di sini kita udah dapat. Jangan lupa untuk memperhitungkan pengencerannya. Setelah kalian dapat kadar dari si obatnya, dari persamaan kurva baku tadi dikalikan dengan pengenceran, yang harus kalian lakukan adalah konversi lagi ke jumlah obat yang telah terdisolusi. Di sini kan satuannya masih kadar, mikrogram per mililiter. Sementara media disolusi kalian ada 900 mili, ini tinggal dikaliin aja sama 900 mili, sehingga nanti terdapatlah jumlah terdisolusinya berapa miligram. Nah, tadi di soalnya dibilang kalau misalnya sediaan ini adalah tablet chlorpromazine HCl dalam dosis 100 mg, sehingga nanti kalian tinggal konversi berapa persen sih dari obat tersebut yang sudah terdisolusi. Nah, karena tadi dosisnya adalah 100 mg, sehingga tinggal gampang, jumlah yang terdisolusi adalah persennya. Nah, persennya digunakan sebagai apa? Di sini ada yang namanya toleransinya. Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% chlorpromazine hidrokloridanya dari jumlah yang tertera pada etiket, sehingga syaratnya adalah 80%. Kalau misalnya kalian lihat ini memenuhi syarat, sebenarnya semuanya akan di atas 80%. Tapi tidak begitu dengan protokol pengujian disolusi. Kalau misalnya kalian baca untuk uji disolusi di lampiran di belakang farmakope yang nomor 1231 ini, nilai Q ini tidak langsung digunakan sebagai syarat penerimaan S1. Tapi berdasarkan tabel penerimaan 1 untuk tablet yang immediate release yang bukan sediaan-sediaan khusus atau bukan sediaan yang dengan sampel gabungan, untuk memenuhi S1
setiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5. Jadi bukan 80%, tapi syaratnya adalah 85% jadinya, karena ditambah 5%. Sehingga di sini ada 3 tablet yang konsentrasi persentasenya solusinya tidak sampai 85%, sehingga bisa dipastikan kalau misalnya uji di solusi yang S1-nya belum memenuhi syarat, sehingga harus dilakukan pengujian lebih lanjut untuk S2. Segitu materi hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.